Lihatlah foto-foto ini. Inilah Singapura pada tahun 1970-an. Sebelum modernisasi terjadi. Saat itu, Singapura adalah negara miskin dengan pendapatan rendah tanpa sumber daya alam. Tingkat pengangguran tinggi, populasi kecil, dan belum memiliki sistem pendidikan formal, Singapura tampak jauh dari kemakmuran. Namun kini, Singapura menjadi salah satu negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi di Asia. Ia telah berkembang menjadi pusat keuangan, manufaktur, dan teknologi yang setara dengan negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan. Jadi, bagaimana mereka mencapai hal ini? Pada tahun 1970-an, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, menghadapi tantangan besar dengan populasi kecil dan sumber daya manusia yang terbatas. Kemandirian tampak sulit dicapai. Namun, Lee tahu bahwa Singapura harus bergantung pada investasi asing langsung, FDI, untuk bertahan. Mengapa Singapura menjadi tujuan ideal bagi investasi asing? Ada dua alasan utama. Pertama, tenaga kerja murah. Selain itu, pemerintah Singapura sangat fokus pada pendidikan tenaga kerjanya. Mereka banyak berinvestasi di sekolah-sekolah kejuruan dan universitas untuk menghasilkan tenaga kerja terampil. Alasan kedua adalah efisiensi biaya. Pada tahun 1961, Singapura mendirikan Dewan Pembangunan Ekonomi, EDB, untuk menarik investasi asing sebesar-besarnya di bawah EDB. Singapura merencanakan dan membangun infrastruktur industri, pelabuhan, dan jalan raya. Kebijakan pengurangan pajak juga diterapkan, yang mengurangi biaya perusahaan asing dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah Singapura juga mengontrol kegiatan ekonomi dan perbankan untuk mencegah korupsi. Semua upaya ini menciptakan lingkungan yang stabil dan aman secara finansial. Namun, upaya tersebut bisa saja gagal jika tanpa strategi yang tepat. Setelah kemerdekaan, Singapura fokus pada sektor elektronik dan manufaktur sederhana yang tidak membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Ini memaksimalkan sumber daya yang ada hingga tahun 1980-an. Ketika tenaga kerja terampil mulai tersedia, Singapura pun mengembangkan industri petrokimia dan kimia, menarik raksasa minyak seperti Shell dan ExxonMobil. Pada dekade berikutnya, seiring berkembangnya tenaga kerja dan ekonomi, mereka menarik investasi dalam teknologi semikonduktor dari Micron dan industri farmasi dari GlaxoSmithKline. Transformasi menuju abad ke-21. Memasuki abad ke-21, Singapura telah menjadi pusat ekonomi utama di Asia. Infrastruktur yang matang, tenaga kerja terampil, dan iklim bisnis kondusif menarik puluhan juta pengunjung setiap tahun untuk bisnis dan wisata. Melihat potensi ini, Singapura berinvestasi besar dalam sektor keuangan, perbankan, dan penerbangan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional. Dengan strategi investasi yang solid dan kepemimpinan yang visioner, Singapura berhasil bertransformasi dari negara kecil, miskin, dan minim sumber daya menjadi negara dengan perekonomian yang makmur. Apa pendapat kalian tentang kebangkitan Singapura yang luar biasa ini?